Di dalam program Life Unlimited kita sudah belajar terlepas dari kutuk, terlepas dari penyakit, terlepas dari rasa minder. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan terlepas dari kuasa gelap. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Saya harap tidak ada yang bosan-bosan jumpa dengan saya setiap minggu di jam ini, channel ini. Ya, hari ini kita jumpa terus dalam program Life Unlimited. Itu artinya hidup tanpa batas. Makanya dalam berapa minggu ini, berapa bulan ini ke depan pun kita akan bicarakan terlepas dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita terlepas dari kutuk dan hidup dalam berkat. Bagaimana kita bisa terlepas dari penyakit, hidup dalam kesehatan. Terlepas dari rasa minder untuk kita berani-berani ambil langkah bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan terlepas dari kuasa gelap. Nah, jangan pikir itu saja untuk hanya beberapa orang. Ya, mungkin untuk hanya beberapa orang yang siapa ya yang ada kuasa gelapnya. Saya merasa di Indonesia terlalu sering ada kekhawatiran atau ada mungkin kepercayaan bahwa kita pun orang percaya masih bisa diganggu-ganggu oleh iblis, kuasa iblis itu. Jadi saya mau kita hari ini benar-benar terlepas dan punya pengertian yang benar bahwa kita sudah itu terlepas dari kuasa gelap. Jadi kita akan mengerti bahwa kuasa gelap itu, kuasa iblis itu tidak akan ada hak atau tidak ada kuasa atas kita lagi. Itu sangat penting dan saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang bisa menolong kita pun untuk melayani orang lain ke depan. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan kita bahwa sepanjang program ini akan ada nomor WA, sosial media lainnya, di mana bisa hubungi call center. Ada tim Life Unlimited yang siap melayani pemirsa semuanya. Dan kemarin itu ada banyak kesaksian yang masuk. Saya baca kemarin ini ada 2 pun hari ini. Saya lihat ada seorang bapak dari Bekasi. Itu kemarin minta didoakan rumahnya laku supaya itu terjual, supaya menutupi hutang. Dan itu baru 4 hari kemudian beri kabar kalau rumahnya sudah laku. Wah, hanya dalam 4 hari saja ya ada jawaban doanya. Nah, ini lagi ada dari seorang bapak dari Kalimantan Timur. Kemarin itu minta doa untuk anaknya supaya segera dapat pekerjaan. Ini 3 hari kemudian memberi kabar kalau anaknya sudah dapat pekerjaan yang bagus dan mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, biasanya saya membaca kesaksian-kesaksian yang kesembuhan. Tapi hari ini saya berpikir memang ada permintaan yang lain. Bahkan saya mau ini kita kan terbuka untuk bisa membawa apapun itu kepada Tuhan. Dan saya sangat senang kalau mendengar ada orang yang terlepas dari hutang atau orang yang terlepas dari kesusahan, tidak dapat pekerjaan. Tuhan kan sanggup melepaskan kita dari banyak hal. Apapun yang bukan dari Tuhan, kita tidak mau izinkan itu masih ada tempat, masih ada bagian di dalam kehidupan kita. Kita mau terlepas dari itu. Kayaknya hari ini kita akan belajar terlepas dari kuasa gelap. Nah, ini mungkin kuasa gelap itu mungkin dalam kehidupan kita, mungkin kita hanya masih takut-takut contohnya. Masih takut-takut iblis bisa melakukan sesuatu, masih takut-takut kalau jumpa dengan roh jahat atau masih seperti itu. Atau mungkin pun ada pemirsa hari ini yang benar-benar diganggui, yang benar-benar mengalami gangguan atau terikat oleh kuasa gelap. Apapun posisi kita, saya mau kita mengerti apa yang menjadi kebenaran bagi kita hari ini. Itu yang ada dalam firman Tuhan. Dan itu adalah apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kalau kita mau tahu apa yang Tuhan melakukan, bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang bergumul dengan kuasa gelap, kita bisa temukan jawabannya. Mari kita hari ini buka bersama-sama dalam Markus 5. Nah, di sini ada satu kisah yang terkenal di mana Yesus jumpa dan melayani seorang yang kerasukan. Oke, nah lihat. Markus 5 mulai langsung dengan ayat yang pertama berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau itu di daerah Gerasa.
Nah baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah orang itu diam di sana, ini deskripsi orangnya, diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Nah karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya. Ini orangnya punya kekuatan lebih daripada manusia ya. Nah sehingga tidak ada cukup yang kuat untuknya. Nah bahkan diceritakan ayat yang kelima, siang malam dia di pekuburan itu. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Wah ini benar-benar bayangkan. Mungkin kita takut menjumpa orangnya. Tapi saya juga pikir kasihan. Inilah orang yang sangat-sangat menderita. Sampai memukuli dirinya. Teriak-teriak sendiri. Nah ketika dia lihat Yesus. Dia lari kepada Yesus. Tapi dia sebenarnya belum mau lepas itu. Sampai Yesus pun ada tanya. Yesus mau keluarkan roh jahatnya dan tanya itu, siapa namamu? Ayat 9 dia berkata apa? Namaku, maaf nggak bisa buat suara roh gelap ya, namaku Legion, karena kami banyak. Oh karena banyak, ini bukan satu, ini benar-benar banyak sekali. Nah dia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, apakah Yesus akan izinkan? Apakah Yesus akan biarkan? Berarti ya memang orang ini pun nggak minta tolong daripadaku. Banyak sekali, ya udah dibiarkan saja. Nggak apa-apa satu orang ini biar dia di pekuburan, dia nggak ganggu siapa-siapa, biarkan aja. Yesus tidak katakan demikian. Bahkan Yesus tetap mau keluarkan roh-roh jahat orang ini daripada orang ini. Nah, saat dia mau keluarkan, roh-roh jahat ini minta tolong. Oke, kalau harus keluar, boleh nggak kami masuk babi itu? Ada babi yang dipelihara di sana. Yesus kasih izin. Pokoknya Yesus begitu mengasihi, begitu sayang, begitu pedulikan orangnya ini. Dia rela, dia nggak apa-apa kalau itu korbankan banyak babi seperti itu. Yang penting orang ini selamat. Diizinkan dan memang saat itu roh-roh jahat itu masuk, babi itu apa yang mereka melakukan? Langsung mau membunuh diri. Nah jangan heran. Kenapa roh-roh jahat itu dikasih sesuatu langsung mau membunuh diri? Lihat apa yang roh-roh jahat lakukan kepada orang ini yang sebelumnya. Orang ini apa? Menyiksa diri, memukuli diri, teriak-teriak, terganggu. Nah ini yang saya mau kita benar-benar menyadari bahwa apapun dari gelap, apapun dari iblis. Mungkin kadang-kadang iblis mau membuat sesuatu yang kelihatan menarik. Ya, kita berpikir itu bagus untuk kita, tapi di belakangnya apapun itu dari iblis. Sebenarnya itu adalah untuk menghancurkan, membinasakan kita. Bahkan kalau seseorang itu dikuasai iblis sering memukuli diri, menyiksa diri, ya, melukai diri, menderita. Yang kuasa gelap itu tidak pernah membawa yang baik, yang tetap. Tidak pernah membawa damai. Selalu terbaliknya. Nah Yesus mengusir roh jahat daripada orang ini. Membuat dia waras sampai. Lihat ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadikan orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Ya, nah, mereka datang, ayat 15 juga. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian, sudah waras, artinya sebelumnya nggak berpakaian, nggak waras. Okay? Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Dan mereka ceritakan kepada orang lain. Mereka melihat bahwa orang ini yang benar-benar disebut benar-benar gila, bukan terganggu sedikit, tapi orang yang benar-benar tinggal di perkuburan. Yang menyiksa diri, yang terlanjang, yang teriak-teriak sendiri, yang diikat rantai. Orang yang ini sudah duduk waras. Nah sampai orang ini, kita bisa lihat pemulihan yang luar biasa. Dia pun minta Yesus boleh nggak saya mengikuti engkau? Yesus nggak kasih, bukan karena Yesus tidak menerima, Yesus katakan nggak layak. Yesus berkata nggak terima karena apa? Yesus tidak memperkenankannya, ayat 19. Tetapi berkata kepada orang ini, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana dia telah mengasihani engkau. Yesus memberikan kepada dia pelayanan. Langsung mengutus dia untuk membawa kesaksian.
Jadi ini sangat luar biasa dari berapa saat sebelumnya. Ini adalah orang yang sangat gila, yang sepertinya tidak melepas, orangnya yang sangat terganggu oleh kuasa gelap. Bukan saja Yesus mau membuat dia oke-oke. Yesus bukan saja sampai membuatnya waras. Yesus sampai mau mengutus dia dalam pelayanan. Wah, saya merasa itu begitu luar biasa sekali apa yang Yesus mau lakukan. Itu adalah seperti kisah yang terlalu ajaib bagaimana Yesus bukan saja mau buat kita terlepas. Memang hari ini saya kasih judul terlepas dari kuasa gelap, tapi tidak sampai di situ saja. Bukan saja Yesus membuat kita terlepas dari kuasa gelap, tapi sampai kita penuh dengan kuasa yang ajaib. Sampai kita dipercayakan dengan membawa kuasanya, membawa kesaksian kita, membawa firman-Nya, membawa hadirat-Nya kepada orang lain. Wah, saya benar-benar alami ini luar biasa perubahan yang kita bisa saksikan dalam seseorang saat mereka terlepas. Dan dalam Indonesia, maaf ya, tapi terlalu sering orang yang mungkin sudah kenal Yesus tapi tetap mau pergi ke dukun. Saya mau katakan terang-terang hari ini, dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung, tapi ini harus dikatakan, itu tidak boleh. Bagaimana kalau percaya kepada Tuhan, kenapa mau ke dukun? Banyak orang pikir nggak apa-apa. Tahu nggak, itu kalau kelihatan ada pertolongan, kalau kelihatan sembuh sedikit, untuk sebentar di belakang itu bayar harga yang jauh lebih mahal. Kadang-kadang orang mau untuk hanya minta ini, hanya minta itu. Di belakang-belakangnya ada penyakit yang aneh-aneh, ada sesuatu yang nggak bisa disembuhkan. Bahkan saya terima di pelayanan terlalu banyak anak-anak muda yang datang. Karena orang tuanya dari kecil minta mereka minum sesuatu, minta mereka buat sesuatu, dan mereka terganggu. Tapi syukur kepada Tuhan, kita bisa terlepas. Dan itu tidak punya harus pelayanan yang berjam-jam, yang susah-susah. Yesus dengan berapa saat saja membuat orang legion ini, yang kerasukan banyak, pulih total, bahkan dipercayakan dengan pelayanan dengan berapa saat. Saya ingat saya di Penang di Malaysia. Berapa tahun yang lalu lagi melayani, dan mereka membawa kepada saya orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan berkata dia melakukan yang aneh-aneh pada malam. Dia sudah mengganggu kami, dan saya lihat matanya memang ada sesuatu. Tapi saya tidak melakukan di situ di ibadah. Saya tidak memalukan dia. Pelayanan ini tidak harus dengan teriak-teriak, dengan memalukan dia. Dia belum kenal Yesus. Saya berkata bawa ke ruang di belakang. Saya akan layani dia. Saya dengan suara lembut saja perintahkan untuk apa yang mengganggu dia keluar. Saya masih ingat perempuan itu namanya Tika. Dan tidak terlalu lama kemudian itu mulai keluar. Dan dia mulai dengan suaranya, dengan mukanya yang datang dengan marah, mukanya dengan presi, mukanya dengan gelap sekali. Mulai dengan demi sedikit-sedikit mukanya mulai untuk ada seperti hidup kembali. Mulai seperti bersinar, dan bukan saja dia untuk mau melepaskan yang jahat, yang gelap, yang mengganggu. Sampai dia berkata, saya mau terima Yesus yang terang masuk. Wow. Dan saya percaya saat kita masuk, yang terang masuk, yang gelap tidak bisa mengganggu lagi. Wah, dan yang luar biasa itu perubahan yang besar. Bahkan saat itu juga kita bisa lihat perubahan besar terjadi. Dan itu bukan untuk hanya pada saat-saat itu, tapi untuk seterusnya. Dan bukan saja orang ini yang Yesus percayakan dari yang dulu terganggu roh jahat untuk dilayani, untuk bisa dipercayakan dengan pelayanan. Ada kisah yang lebih luar biasa lagi. Mari ikut saya ke satu kota namanya Magdala. Kita akan dengar tentang kesaksian satu orang lagi yang Yesus menyembuhkan dari kuasa gelap. Ikut saya ke kota Magdala. Pernah dengar nama Maria Magdalena? Memang ada berapa orang Maria yang ikut Yesus. Ada Maria, itu ibunya Yesus. Ada Maria yang saudarinya dari Marta. Dan ada namanya Maria Magdalena. Nah, Magdalena itu datang dari kota ini, dari tempat ini. Yang dulu itu adalah Magdala. Jadi artinya Maria dari Magdala. Itu namanya
Maria Magdalena. Nah, kalau saya datang ke tempat ini, Magdala bisa lihat di belakang saya masih ada sisanya yang ditemukan dari kota ini yang sudah ribuan tahun yang lalu. Wah, sangat luar biasa. Nah, bayangkan saja Maria Magdalena datang dari kota ini dan kalau kita lihat kisah hidupnya, itu adalah teladan, itu adalah contoh bagaimana Yesus bisa benar-benar ubahkan seseorang dengan luar biasa. Hal yang pertama kita tahu dari Maria Magdalena adalah Yesus usir 7 roh jahat dari dia. Jadi bayangkan saat dia datang pertama kali kepada Yesus, dia adalah orang yang hancur, dia adalah orang yang penuh dengan roh jahat, mungkin orang gila. Kita anggap orang itu mungkin tidak punya masa depan sama sekali. Tapi yang terakhir yang kita lihat dari dia adalah apa? Bukan saja dia menjadi pengikut Yesus yang sangat setia, yang sangat luar biasa, tapi bahkan dia adalah satu orang yang Yesus percayakan kabar kebangkitannya untuk pertama kali. Maria Magdalena itu adalah orang yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Yesus. Bahkan orang yang dipercayakan untuk membawa kabar kebangkitan kepada murid-murid yang lain. Seseorang yang begitu dekat kepada Yesus, seseorang yang begitu luar biasa. Jadi bisa lihat, hidup yang diubahkan dari orang yang mungkin dulu gila begitu hancur bisa menjadi orang yang begitu dipakai Yesus dengan luar biasa. Sampai hari ini kalau dengar namanya Maria Magdalena masih pikir wow, itu wanita yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau Yesus bisa lakukan itu kepada Maria dari Magdala, dia bisa lakukan itu juga bagi hidupmu. Ya Magdala, dari Maria Magdalena, itu kisahnya. Nah sering kita hanya dengar Maria Magdalena itu adalah yang sangat setia yang mengikuti Yesus. Bersama dengan ibunya Maria, ya orang yang ada pada waktu Yesus disalibkan. Orang yang percaya, yang pertama yang dipercayakan dengan pesan kebangkitan Yesus. Orang yang pertama yang dipercayakan untuk menjadi saksi kebangkitan, membawa kabar terbesar seluruh sejarah kepada murid-muridnya, dipercayakan adalah Maria Magdalena. Nah, sering kita hanya pikir tentang pengikut Yesus setia, pengikut Yesus setia, wanita yang dipercayakan dengan wow luar biasa tanggung jawab besar. Tapi kita lupa, pas deskripsi tentang Maria Magdalena, di mana dia dipercayakan dengan kabar kebangkitan Yesus yang ajaib. Deskripsi di situ adalah yang pernah Yesus harus mengusir roh jahat daripadanya. Artinya saat dia datang kepada Yesus, dia hancur-hancur, terganggu dengan banyak, bukan saja satu, dengan banyak roh jahat. Dia adalah orang yang mungkin disebut gila oleh orang lain. Dia adalah orang yang tidak waras. Dia adalah orang yang mungkin tidak bisa urus keluarga atau dirinya sendiri lagi. Mungkin seperti itu, yang suka menyiksa diri. Tapi bukan saja dia menjadi lepas dari kuasa itu. Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wow, dihargai Yesus. Dengan saat Yesus bangkit, dia memilih Maria. Engkau yang bawa kabar ini kepada murid-murid yang lain. Wow, luar biasa sekali. Nah, makanya saya mau katakan kepada kita, kalau sampai hari ini pun kita terganggu sedikit dengan suara-suara yang aneh, mungkin kita pernah lakukan sesuatu yang salah, pernah kedukun dan yang lain-lain di terbelakang, saya mau katakan kepada kita ada kesempatan hari ini untuk terlepas dari itu semuanya. Kita ada kesempatan ini untuk melepaskan itu, untuk buang itu, untuk bebas daripada itu. Dan bukan saja untuk bebas-bebas, tapi lebih daripada itu untuk kehidupan kita dipakai Yesus dengan luar biasa. Amin. Yesus tidak hanya mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Dia mengerjakan dengan sempurna, genap semuanya. Sampai saya mau kita melihat ada beberapa ayat tentang apa yang firman Tuhan mengatakan, apa yang dia sanggup melakukan. Nah, ada orangnya yang hidupnya diubahkan secara luar biasa. Itu adalah Saulus yang menjadi Paulus. Nah, dia bukan dulu orang yang penuh dengan roh jahat, tapi penuh dengan kebencian, dengan banyak hal. Nah, sampai saat dia menceritakan panggilan, dia berkata seperti ini. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi ada panggilan Paulus. Dia berkata bahwa setiap orang, bukan saja yang kerasukan,
Setiap orang yang belum percaya kepada Yesus lagi di bawah kuasa iblis. Tapi siapapun saat percaya kepada Yesus, itu berbalik dari kegelapan kepada terang. Itu dari kuasa iblis di bawah kuasa Yesus. Jadi kita harus mengerti, itu bukan saja kita ceritakan hari ini, dari kuasa gelap itu adalah orang-orang yang kerasukan. Tapi setiap orang yang belum percaya kepada Yesus masih di bawah kerajaan iblis, masih diganggu oleh dia. Makanya di dunia hari ini begitu banyak orang depresi, membunuh diri dan yang lain-lain. Kenapa? Karena itu memang kerjaan si iblis. Memang yang dia mau adalah kita selalu tidak puas, selalu tidak senang, tidak damai, membenci, baik itu orang lain atau diri sendiri, depresi, tidak ada harapan dan yang lain-lain. Tapi terbaliknya dalam kerajaan yang terang, dalam kerajaan terang itu penuh dengan damai sejahtera, dengan hikmat, dengan sukacita, ya dengan kuasa Tuhan. Berbeda sekali. Nah, setiap orang ada kesempatan hari ini, pilih yang mana. Setiap orang ada kesempatan pilih yang mana. Dan yang luar biasa, seperti dikatakan di sini, saat memilih Tuhan, kita sudah terlepas dari yang lama. Sudah terlepas dari yang lama untuk menerima pengampunan dosa. Untuk bahkan menerima bagian-bagian ahli waris. Menjadi ahli waris bagi warisan-warisan yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Wow. Artinya berkat-berkat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan saja lepas dari yang lama, lepas dari yang mengganggu, melepas dari yang tidak baik, tapi dapat bagian yang indah dan yang mulia. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan lagi yang mirip-mirip juga. Yang ini dari Kolose, dituliskan juga dari Rasul Paulus. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Wah, ini firman Tuhan untuk setiap pemirsa Life Unlimited. Sudah dilayakkan oleh Bapa. Untuk apa? Untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, ini luar biasa berkata apa? Mungkin kita pikir apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus tidak mungkin kita yang pernah akan mendapatkannya. Saya orang biasa atau saya masih orang begini-begini. Tapi dalam firman Tuhan berkata apa? Saat kita berbalik kepada Yesus, kita pun dilayakkan untuk terima apa yang diwariskan kepada orang-orang kudus. Berkata apa? Ayat 13, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasihi. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini kabar baik bagi kita pemirsa Life Unlimited. Kita dari latar belakang apa, pernah melakukan apapun. Hari ini saat kita percaya kepada Yesus, ada pemindahan yang terjadi. Seperti kita pindah rumah, kita pindah tempat. Saya tidak bisa berada di dalam dua tempat sekaligus. Saat kita pindah rumah, kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, artinya sudah tinggalkan yang lama. Nah sama, saat kita percaya kepada Yesus, masuk kerajaan yang terang, tidak bisa lagi satu kaki kerajaan gelap, satu kaki kerajaan terang. Hidup setengah-setengah. No, berkata di sini, telah dilepaskan dari yang lama, yang gelap, sudah dipindahkan sepenuhnya masuk dalam yang terang. Jadi saya mendeklarasi, yang percaya kepada Yesus sudah masuk dalam kerajaan yang terang dan kuasa kegelapan tidak bisa masuk kerajaan itu dan mengganggu umatnya. Amin. Kita sudah menerima pengampunan dosa, penebusan kita sudah terlepas dari yang lama, dari yang gelap, dari kuasa iblis sepenuhnya. Dia tidak punya hak atas kita lagi. Saya harap kabar ini pun sudah melepaskan kita. Dengan sukacita mari kita masuk lagu ini. Ku bebas oleh Symphony Worship. Mari kita menyaksikan, ikut menyembah Tuhan. Sama-sama dengan iman sekali lagi.
kita menang. Kita bebas oleh apa yang Yesus lakukan bagi kita. Wow, saya merasa begitu sukacita dan saya bisa merasakan bahwa pemirsa tidak tahu dimanapun menonton ini bisa merasakan sukacita yang sama. Bisa merasakan bahwa benar-benar hidup kita sudah terlepas. Jangan khawatir. Kalaupun pemirsa adalah satu-satunya percaya dalam keluargamu dan yang lain masih melakukan sesuatu yang lama, jangan khawatir. Jangan khawatir kenapa? Karena yang gelap, yang dari iblis itu tidak bisa masuk kerajaan yang terang. Kita sepenuhnya sudah dipindahkan masuk dalam kerajaan yang terang. Di mana kuasa iblis tidak ada hak, tidak ada kuasa lagi di atas kita. Ada pemindahan yang terjadi, pelepasan yang sudah terjadi. Amin. Bahkan mungkin ada hari ini yang masih merasa terganggu. Jadi saya mau doakan pemirsa saat ini. Yesus, terima kasih oleh karena salibmu, oleh karena kebangkitanmu. Ada kuasa yang dahsyat dan saat kami berbalik kepadamu, kami dipindahkan dari kerajaan gelap, dari kuasa yang gelap, masuk yang terang. Terima kasih Tuhan, pemindahan itu sudah terjadi. Saat ini pun orang percaya kepadamu. Mereka dipindahkan. Dan kuasa gelap itu terlepas dan tidak boleh mengganggu mereka lagi. Masih ada yang mengganggu mereka, itu harus keluar di dalam nama Yesus. Dan mereka sudah dipindahkan, dilayakkan, menerima warisanmu, menerima berkatmu, janji-janjimu. Sudah diampuni, sudah ditebus di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau ada yang merasakan sesuatu hari ini terjadi, bisa hubungi kami. Ingat ya, bisa WA kami setelah program ini selesai. Kami senang sekali dengar kesaksian dari para pemirsa Life Unlimited. Dan kita akan melanjutkan terlepas dari banyak kali gembukan dari Tuhan dalam program Life Unlimited berikut. Jadi sampai kita jumpa lagi minggu depan di channel yang satu ini, di jam ini, di program Life Unlimited ini, tetap dengan saya Susan Hoover. Kita akan jumpa minggu depan dan ikut terlepas untuk hidup dalam Life Unlimited bersama dengan Jesus. Thank you all. God bless you. Bye-bye.